nasihat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Asyaratun la tasluh bi ghairi asyrah. Ada 10 perkara yang tidak akan sempurna kecuali harus dibarengi dengan 10 perkara, ya. Mana dia yang 10? Yang pertama, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'. Ya, tidak sempurna orang yang memiliki akal kalau tidak dibarengi dengan sifat wara', ya. Jadi sekalipun dia punya akal, ya, tapi tidak menjaga diri dari hal-hal yang haram, ya, maka tidak sempurna, ya. Akal dia tidak sempurna, ya. Masih lebih mending dengan jogang, dengan jogang niki wah keruan dan berdua akal dan ara dosa, daripada berdoa nakal lagu dan tahu jaga di nolek sa haram. Nah, ini kan akan dia pertanggungjawabkan besok, ya, jadi beban nanti di akhirat, ya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan tidak sempurna akal orang kalau tidak dibarengi dengan sifat wara', ya. Apa maksudnya sifat wara'? Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga walal amal bi ghairi ilm. Tidak sempurna amal perbuatan kita kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, ya. Rajin beramal soleh tapi ilmunya kosong, ya, sehingga dia tidak bisa mengerjakan amalnya secara sempurna. Bahkan dikhawatirkan tidak ada artinya, kosong melontong, ya. Lelah doang mau, ya, sekedar lelah doang, ya. Nah itu. Namun denarain ilmu, ya. Gimana ilmu dalam sholat, ya. Kapan harus jahar, kapan harus sir, harus tahu, ya, harus tahu, ya. Ada seorang kiai, ya, menceritakan cerita dulu di zamannya Presiden Soeharto. Ini kisah cerita tapi jadi pelajaran bagi kita. Kiai-kiai dari Jawa sana, ya, diundang untuk ikut musyawarah di istana oleh Presiden Soeharto. Berangkatlah dia dari satu kabupaten itu satu bis, ya, satu bis, ya. Tidak ditentukan siapa yang menjadi pimpinan mereka dalam musafir tersebut, ya. Jadi seharusnya kalau kita musafir itu harus ada pimpinan. Apapun yang kita lakukan dalam berjamaah itu mesti harus ada imamnya, ada pimpinan. Nah, ini karena rata-rata para kiai, ya, semuanya merasa tidak pantas jadi pemimpin, gitu. Karena sama-sama kiai semua, ya. Akhirnya tidak ada pimpinan dalam perjalanan tersebut. Pas sampai di pertengahan jalan, mereka berhenti untuk sholat zuhur. Ya, biasanya di tempat pemberhentian seperti itu ada masjid, ada restoran, ya. Bingung mereka, kita makan dulu atau sholat dulu? Dan ada pimpinan, ya. Kalau pimpinan kan gampang, sholat dulu, gitu. Makan dulu, sudah selesai.
Tidak ada yang jadi pimpinan. Sebagian mengatakan, lah sholat dulu. Ya, yang lain, lah makan dulu. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Gitu. Ya, akhirnya diputuskan makan dulu. Tapi dengan perdebatan panjang, gara-gara tidak ada pimpinan. Selesai makan, mereka langsung bergegas sholat. Ya. Di saat mereka mau sholat, bingung siapa jadi imam. Tidak ada yang mau jadi imam. Anda Pak Ustaz, PKI, ayo. Oh, tidak ada yang mau jadi imam. Merasa tidak pantas semua, karena yang di sekitarnya para ulama semua, sehingga tidak ada yang merasa berani jadi imam. Ya. Ya. Sampai lumayan lama, tidak ada yang satupun yang mau maju jadi imam. Ya. Semuanya saling suruh. Datanglah pemuda. Ya. Pemuda ini gondrong. Dia gondrong pakai kaos. Langsung dia maju, berdiri di depan. Suhufakum. Luruskan saf. Kebembang selaput kiai dia. Iya. Siapa ini tiba-tiba maju? Tapi karena sudah di depan, akhirnya ikut semua. Gitu. Langsung baca Fatihah jahar pada asar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Pak kiainya di belakang, ya tahu bahwa ini zuhur. Kalau zuhur kan sir. Gitu. Ya, subhanallah, negur dia. Ya, sayang belik suara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nyala tadi. Sayang tegur, sayang belik suara mentalura. Ya. Selesai salat. Siapa yang tadi itu? Siapa? Tidak ada yang kenal. Ya, akhirnya dia tanya sama yang punya restoran. Itu tadi yang muda gondrong itu siapa sih itu? Oh, dia tukang parkir di sini, Pak. Oh, tukang parkir. Memangnya kenapa, Pak? Tadi dia maju jadi imam. Oh, dia agak gini, Pak. Dia agak stres itu. Innalillah, selaput bareng innalillah. Oh, kita telah diimami oleh orang gila. Itulah kenapa itu ada pesan moral di sini. Kenapa? Itulah kalau orang-orang alim tidak maju, maka yang akan jadi pemimpin siapa? Orang gila. Ini saling dorong dong kan alim ini maju. Pelungguh darah mele. Akhir pada mele aja. Majulah orang-orang yang gila. Itu saya dari cerita itulah sangat menyentuh itu. Ini banyak sekali terjadi sekarang ini. Para kiai semua tawaduk doang, dengar mele maju, darah baik, itu aja nih baik tengah jahan baik. Akhirnya yang maju orang-orang gila. Nah ini dia tidak punya ilmu, sholat zuhur dia jahar. Ya. Nah itu jadi ilmu tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan amal. Tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Ya. Itu yang keberapa tadi? 2. Ya. Bahkan dalam Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Siapa-siapa ya yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, maka amalnya itu, perbuatannya itu mardudatun. Mardud artinya tertolak.
ya, la tuqbal, tidak diterima, ya. Walal fauzu bi ghairi khasyah. Ini yang ketiga. Tidak sempurna suatu kesuksesan kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Ya. Sukses dia tapi tidak punya rasa takut, tidak ada artinya. Tak akan sempurna dia. Ya. Memang sukses dia, ya. Dia termasuk orang yang kaya misalnya, tapi tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, nah, bahaya itu, nggak ada artinya, ya. Malah nanti akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri, ya. Kesuksesan yang tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, khasyah, ya, taqwa, ya. Khasyah itu adalah taqwa, ya. Ya. Yang keempat, walas sultan bi ghairi adlin. Tidak ada artinya juga punya pemimpin tapi tidak adil. Ini, ya. Jadi upayakan, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, ya. Kalau tidak adil, bahaya, ribut dunia jadinya, ya. Walal hasab bi ghairi adab. Yang berapa ini? Hah? 5 apa 6? Ya. Yang kelima, tidak ada artinya keturunan, ya, yang hebat kalau tidak dibarengi dengan adab. Adab yang penting. Walaupun dia keturunan amak kangkung, tapi adabnya bagus, itu akan lebih dihormati daripada keturunan menak tapi tidak punya adab, ya. Kalau dia tidak punya adab, janda tidak kena, ya. Apa-apa jarin ina amat, ya, dimanja 10 beronjok, ya, apa gelar. Tapi kalau adab nggak ada, tidak ada artinya. Nih para santri dengarkan, tinduk lonto, bangunkan yang tidur-tidur. Mana hirasah, mana petugas, ya, bantu teman kalian dengan membangunkannya, ya, biar mereka juga dapat faedah, ya. Ini sedang diikat matanya oleh setan, ya. Ayo dengarkan semua. Tidak ada artinya keturunan kalau tidak dibarengi dengan adab. Adab yang paling penting, ya. Makanya kalau di Jawa itu adab paling diutamakan. Di Madura, luar biasa adab santri itu, ya, luar biasa. Sok mulai bel, langsung selaput kena enggih, padahal suara bel. Orang tempoh apa sih guru si suara, ayo sini, baru terkena enggih ini aja bel, enggih. Itu adabnya. Dia tahu bahwa bel itu adalah panggilan. Minta di Lombok, pada semua santri silahkan naik ke masjid. Darah bekenanggih, ndek kuning, ndek jangan kena ndek lagu, ndek cara terus, ya, sayang kerisa simbol. Ya, adab yang paling perlu, ya. Bagaimanapun banyaknya ilmu tanpa dibarengi dengan adab, tidak ada artinya juga, ya. Ya. Kalau adab sudah bagus, insya Allah
nanti keahlian itu akan bisa dipoles belakangan, ilmu bisa didapat belakangan, ya. Yang paling utama adalah adab. Gimana adab kepada guru, gimana adab kepada orang tua, gimana adab kepada teman, orang yang lebih besar, gimana adab kepada tetangga, gimana adab yang paling perlu. Iya. Adab ndara aja. Tebacu mesti dengan. Bucung mah bae dengan tu. Ya. Ndara tawasen becereten gelar dia lagu. Lah arak lagu. Ini sudah ada artinya. Dia menjadi raden. Ya. Ndara adab menjadi saya ingat lalu, ya, itu maksudnya. Kemudian walas sururu bi ghairi amnin, tidak akan bisa bahagia itu kalau tidak ada keamanan. Bener-bener kepeng, lagu aman tidak ada, tidak akan bahagia. Itu maksudnya walas surur bi ghairi amnin. Ya, makanya perlu sekali keamanan itu, para penegak keamanan perlu sekali, ya. Tidak bisa kita bahagia kalau tidak aman, ya. Aman, ya. Kalau tidak aman, ya, maling bergeliwas, perampok, luwe, berembe perasaan. Ini terbahagia. Oh nyala di sini piram samping sebar, okay? Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Maka berterima kasihlah kepada petugas keamanan. Kalau di pondok pesantren ada namanya hirasah, ada namanya security, ya, tuh. Walal ghina bi ghairi jud, ya, ndara artin sugih lamun dek pemurah, ndara kena beluk kepeng lagu pelit, ya. Kalau dia banyak uang barengi dengan al jud artinya pemurah, ya, ya. Walal faqru bi ghairi qanaah, ndak kena nendah miskin lamun dek tebarengi ni sifat qanaah. Ya, ni bangga di Rasulullah itu miskin, saya juga ikut miskin. Lagu dalam atin jurumatin penuh kepeng. Dalam atin jurumatin ni dang ngipis. Anda kena lamun da aparan miskin lagu dek berdua sifat qanaah. Nah, baru sifat miskin itu akan menjadi mahmudah, menjadi satu yang terpuji apabila dibarengi dengan sifat qanaah. Rasa cukup, iya, apa seara iya. Nah, baru dia. Kemudian yang berapa? Ya. Walar rif'atu bi ghairi tawadhu, tidak ada artinya jabatan tinggi kalau tidak dibarengi dengan ketawaduan, kalau tidak dibarengi dengan rasa merendah, ya. Apalagi nane zaman niki para jamaah sombong-sombong ya, apa-apa jari ndak terhormat, pokok sombong-sombong dia, ndak kena no, dan jarasa ya nyongklok lalu dengan demen jadi pejabat jadi semenu-semenimu, ndak, ya. Tapi kalau dia tawadhu merendah diangkat dia, kalau dia sombong, tertendang, ya. Nah itu sombong-sombong dia, ndak kena, ya. Di mak dejak jari bupati no sombong ya, nah
berkenan, ya. Jadi dalam satu riwayat, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara khadalahu Allah. Siapa yang tawadhu, merendah, Allah angkat dia. Siapa yang mengangkat diri, Allah jatuhkan dia. Firaun sombong, terik. Cobaan bayar. Noah. Ya. Yang terakhir, yang 10, ya, walal jihadu bighairi taufiq, ya, tidak ada jihad yang sempurna, ya, tanpa adanya taufik, ya. Jadi taufik, ya, petunjuk, Allah yang mengarahkan kita kepada yang baik, itu namanya taufik, ya.